Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 502 menerobos ke alam Raja Tempur. Dengan ekspresi muram, Big Yellow mengikuti Jiang Chen. Ia merasa pusing karena Patriark Green Lotus yang muncul entah dari mana bisa berhubungan dengan biksu yang tidak tahu malu ini. Namun, dia sudah lama mengenal Jiang Chen. Dia tahu bahwa orang ini sangat mistis, seorang pria yang tahu banyak hal. Jadi, Big Yellow sudah terbiasa dengannya. Lautan kekacauan meliputi area yang luas sejauh mata memandang. Setelah biksu itu pergi, ia pada dasarnya menghilang begitu saja. Akan sangat sulit untuk mengetahui di mana ia berada saat ini. Namun, Jiang Chen tidak pernah gagal menemukan orang yang ia cari. Dengan bantuan keterampilan Great Soul Derivation, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari indranya. 20.000 mil jauhnya dari Pulau Heaven Hawk, terdapat sebuah area yang dipenuhi pulau-pulau dengan berbagai ukuran. Karena lokasi ini jauh dari pusat samudera caotik, energi yuan alami di sini menjadi jauh lebih tipis. Semua pulau dalam kondisi buruk, dan tampaknya tidak ada seorang pun yang tinggal di tempat ini, dan orang-orang jarang datang ke sini. Pada dasarnya, area ini tidak memiliki aktivitas manusia. Seorang pria dan seekor anjing terlihat mengambang di luar pulau-pulau ini. Di tempat ini, meskipun biksu itu telah menyembunyikan dirinya dengan sempurna, Jiang Chen masih bisa merasakan keberadaannya dengan jelas. Biksu ini benar-benar tahu cara memilih tempat persembunyiannya. Tidak ada yang akan datang ke tempat kumuh seperti ini, kata Big Yellow. Ini adalah tempat yang sempurna. Namun, jika para pejuang perkasa dari 4 kekuatan besar benar-benar ingin mencarinya, mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terlewat di samudera kekacauan. Jadi, tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka datang mencarinya di sini, kata Jiang Chen. Bagaimana kau akan menolongnya? Jangan bilang kau akan menemuinya sekarang, dan katakan padanya bahwa kita di sini untuk menolongnya. Aku yakin biksu sialan itu akan langsung menyerang kita. Big Yellow memutar matanya dan berkata. Dengan bersembunyi dan menunggu begitu lama di lautan kekacauan, biksu itu telah menunjukkan betapa dia peduli dengan Sarira. Jika Jiang Chen melompat di depannya sekarang dan berkata dia di sini untuk membantu, biksu itu tidak akan pernah percaya apa yang dikatakan Jiang Chen kecuali dia seorang idiot. Juga, seorang pemuda yang bahkan bukan seorang raja tempur, dan seekor anjing kuning besar yang hanya seorang raja iblis kelas 1, bantuan macam apa yang bisa mereka berikan? Tentu saja tidak. Kita akan bersembunyi tanpa membiarkan biksu itu menemukan kita, dan biarkan dia menyerap Sarira dengan tenang. Jika tidak ada prajurit dari 4 kekuatan utama yang muncul selama waktu ini, kita tidak perlu membantu. Selain itu, aku yakin bahwa 4 kekuatan utama akan mengirim beberapa prajurit yang luar biasa ke sini. Dengan kekuatan kita mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Aku ingin memanfaatkan waktu ini untuk menerobos ke alam Raja Tempur, kata Jiang Chen. Setelah itu, Jiang Chen dan Big Yellow menyembunyikan aura mereka dan memilih pulau terpencil untuk ditinggali. Jika itu orang biasa, akan sangat sulit bersembunyi di sini tanpa ketahuan oleh biksu itu, dengan kewaspadaannya. Namun, karena Jiang Chen dan Big Yellow ahli dalam menyembunyikan diri, mereka dapat dengan mudah membuat biksu itu tetap dalam kegelapan tanpa dia menyadari bahwa mereka berdua ada di dekatnya. Tepat setelah Jiang Chen dan Big Yellow bersembunyi di salah satu pulau, sebuah sosok emas muncul di atas sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah area ini. Sosok ini tidak lain adalah biksu itu. Dengan ekspresi waspada, biksu itu mengamati daerah sekitarnya dengan mata dan indera ilahinya, memeriksa semua pulau yang terletak di daerah ini. Setelah tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, ia menemukan tempat untuk bersembunyi. Di tengah pulau terpencil itu, biksu itu duduk bersila di dalam lembah yang tenang. Sebuah sarira melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya keemasan. Permukaannya sepenuhnya diukir dengan bahasa Sanskerta. Tiba-tiba, biksu itu berteriak keras. Aura Buddha berwarna emas keluar dari kepalanya dan menyelimuti seluruh sarira. Setelah itu, seolah-olah sarira itu merasakan adanya kekuatan yang memanggil, ia pun memasuki tubuh biksu itu. Berdengung. Suara mendengung terdengar dari tubuh biksu itu saat ia mulai gemetar hebat. Energi yang terkandung dalam sarira itu terlalu kuat, dan bahkan biksu yang sengaja berusaha menyembunyikan auranya tidak mampu melakukannya. Lingkaran cahaya keemasan samar dan aura Buddha yang murni, bahkan Jiang Chen yang tinggal jauh pun dapat merasakannya. Orang itu menarik banyak perhatian, mustahil bagi orang-orang itu untuk tidak menemukannya, kata Big Yellow. Dia telah meremehkan kekuatan sarira. Dengan basis kultivasinya saat ini, menyerap sarira dari Saint Minor kelas 3 pasti akan menarik banyak perhatian. Biksu itu terlalu tidak sabar untuk menyerap sarira, dan dia pasti akan menarik para prajurit perkasa dari 4 kekuatan utama. Mungkin biksu ini mengira dia akan dapat menyelesaikan penyerapan sebelum para prajurit itu dapat menemukannya. Namun, dia benar-benar meremehkan sarira ini. Dengan kultivasi Raja Tempur kelas 3 saat ini, dia hanya dapat menyerap 1/10 dari energi yang terkandung di dalamnya, dan dia harus menyerap energi yang tersisa di masa mendatang.
Meskipun itu hanya 1/10 dari energi, itu bukanlah sesuatu yang mudah dicerna, dan itu membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang diharapkan biksu itu. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, aku harus menerobos ke alam Raja Tempur sekarang juga. Dengan gerakan telapak tangannya, 2 jiwa iblis Raja Iblis kelas 1 muncul di tangannya. Saat ini, ia hanya membutuhkan 600 tanda naga lagi untuk menerobos ke alam Raja Tempur kelas 1. Namun, semakin dekat ia melangkah, semakin sulit baginya untuk membentuk tanda naga baru. Jika ia memiliki 1 jiwa iblis Raja Iblis kelas 2 sekarang, ia pasti akan menerobos ke alam Raja Tempur. Namun, dengan 2 jiwa iblis Raja Iblis kelas 1, ia agak ragu. Namun, Jiang Chen tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Karena ia telah merampok beberapa Raja Bajak Laut, ia telah menemukan banyak sumber daya alam di antara jarahannya, yang dapat ia gunakan saat ini. Tidak hanya itu, ia juga telah menemukan 2 jiwa iblis Raja Iblis kelas 1 dari apa yang telah ia terima dari Raja Tempur kelas 2. Bersama dengan 2 jiwa iblis yang dimiliki Jiang Chen sebelumnya, ia sekarang memiliki 4 jiwa iblis Raja Iblis kelas 1, dan itu dikombinasikan dengan begitu banyak sumber daya alam, ia tidak akan memiliki masalah untuk menerobos ke ranah Raja Tempur. Setelah itu, Jiang Chen duduk bersila. Dalam waktu yang sangat singkat, ia memasuki kondisi kultivasi, lalu menelan ke 4 jiwa iblis sekaligus. Ia mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga menyerapnya. Di sisi lain, Big Yellow mulai bergumam, anjing master ini harus berjaga setiap saat. Agar orang ini bisa menembus alam Raja Tempur, saya yakin akan jauh lebih sulit daripada bagi biksu sialan itu untuk menyerap sarira itu. Bukankah ini berarti anjing master ini harus melawan semua prajurit perkasa itu sendirian? Big Yellow tampak sangat muram. Dalam benaknya, menerobos ke ranah Raja Tempur tidaklah mudah. Setidaknya, itu jauh lebih sulit daripada menyerap sarira. Namun, dia tidak tahu seberapa menakutkannya Jiang Chen sebenarnya. Jiang Chen hanya mengolah kembali jalan yang telah dipetakannya di kehidupan sebelumnya, jadi tidak ada hambatan baginya sama sekali. Selama tanda naga dan energi di tubuhnya mencapai tingkat yang dibutuhkan, dia akan dapat menerobos dengan segera. Ini juga berlaku saat dia menerobos ke alam Raja Tempur, tidak ada hambatan. 1 jam kemudian, Jiang Chen tiba-tiba membuka matanya. Aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya, dan suara retakan terdengar dari sekujur tubuhnya. Itu adalah suara yang dihasilkan oleh energi spasial. Untungnya, Big Yellow telah menutupi tempat ini dengan formasi, mencegah aura Jiang Chen bocor ke dunia luar. Jika tidak, aura Jiang Chen pasti akan membuat biksu itu waspada. Sial. Apa kau masih manusia biasa? Kau berhasil mencapai alam Raja Tempur dalam waktu 1 jam. Big Yellow jatuh ke tanah. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia telah terbalik. Keberadaan Jiang Chen di dunia ini merupakan pukulan berat bagi semua makhluk normal. Ada hambatan besar saat menerobos ke ranah Raja Tempur, karena seseorang diharuskan memahami hukum tata ruang. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, ia akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk memahami hukum tata ruang dan menerobos. Namun, orang ini hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk melakukannya. Ini benar-benar membuatnya kesal. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan hati-hati merasakan energi di dalam tubuhnya. Laut Qi-nya telah berubah menjadi ruang yang besar, dan dia mampu menyimpan banyak benda di sana. Di dalam laut Qi-nya, seekor naga emas kecil terbang dengan gembira. Itu adalah jiwa tempur Jiang Chen. Naga itu dikelilingi oleh tanda naga berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Ada 20.100 tanda naga. Itu benar, Jiang Chen tidak hanya berhasil menembus alam Raja Tempur, ia bahkan telah membentuk 100 tanda naga tambahan. Setelah mencapai alam Combat King, Jiang Chen mengetahui berapa banyak Dragon Mark yang ia perlukan untuk menembus level selanjutnya. Ia membutuhkan 2000 Dragon Mark baru untuk menembus setiap tingkatan. Alam Combat King tingkat pertama membutuhkan 20.000 Dragon Mark, Combat King tingkat kedua membutuhkan 22.000 Dragon Mark, Combat King tingkat ketiga membutuhkan 24.000 Dragon Mark. Tidak hanya itu, dia sekarang tahu persyaratan untuk menerobos ke alam di atas itu. Raja Tempur kelas 9, Kaisar Tempur, Sein kecil, Sein besar, semuanya menjadi jelas dan tepat baginya. Jalan menuju 100.000 tanda naga terbuka sepenuhnya untuk Jiang Chen, dia bisa melihat jalan masa depannya cerah dan jelas. Tidak diragukan lagi, struktur yang jelas dan tepat sangat penting bagi Jiang Chen. Dengan mengetahui jumlah tanda naga yang dibutuhkan untuk setiap tahap dan alam di masa mendatang, Jiang Chen dapat mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, setelah Jiang Chen menerobos ke alam Raja Tempur, dia juga bisa merasakan kesengsaraan surgawi, seperti saat dia menerobos ke alam jiwa tempur. Namun kali ini, itu akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika perkiraan Jiang Chen benar, itu seharusnya adalah kesengsaraan 6 menengah. Namun, ada juga kabar baik. Berbeda dari kesengsaraan surgawi sebelumnya, Jiang Chen dapat mengendalikan waktu kapan kesengsaraan surgawi ini datang.
Kesengsaraan ini dapat datang kapan saja sesuai keinginan Jiang Chen, selama dia belum mencapai alam Raja Tempur kelas 2. Bagi Jiang Chen, ini tidak diragukan lagi merupakan senjata tersembunyi yang luar biasa, sebuah kartu tersembunyi di balik lengan bajunya yang dapat menyelamatkan hidupnya. Dia belum melupakan betapa dahsyatnya kesengsaraan surgawi pertama yang dialaminya, karena langsung membunuh penjaga istana Raja Iblis. Kali ini, itu akan lebih dahsyat lagi, dan mungkin itu akan lebih dari cukup untuk membunuh banyak Raja Tempur yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya. Aku akan merahasiakan senjata penghancur ini. Jika saatnya tiba, aku akan memanfaatkannya dengan baik. Senyum mengembang di wajah Jiang Chen. Tidak mungkin ia akan memanggil kesengsaraan surgawi sekarang, karena itu akan menjadi pemborosan besar. Ia lebih suka menunggu saat ia bertemu dengan musuh yang kuat. Pada saat itu, memanggil kesengsaraan surgawi akan menjadi momen yang sangat menyenangkan. Sobat, bagaimana kekuatan tempurmu secara keseluruhan sekarang? Big Yellow bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Jiang Chen berhasil mencapai alam Raja Tempur, ia mampu membunuh Raja Tempur kelas 2. Sekarang setelah ia berhasil mencapai alam Raja Tempur, apakah ia mampu membunuh Raja Tempur kelas 3? Dengan kekuatanku saat ini, tidak ada Raja Tempur kelas 3 yang sebanding denganku, aku dapat membunuh mereka dengan mudah. Selain itu, aku juga mampu melawan Raja Tempur kelas 4 dengan setara. Hanya Raja Tempur kelas 5 yang dapat mengalahkanku. Mata Jiang Chen berbinar dan wajahnya dipenuhi rasa percaya diri.